Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Ini adalah video seri bongkar teknik forex. Di video kali ini gue ingin membicarakan mengenai beberapa pair yang telah kita transaksikan di VIP channel. Ya, diantaranya adalah beberapa pair dari pair Euro, terutama ada Euro GBP, Euro New Zealand, dan Euro Jepang Yen, yang semuanya arahnya tiba-tiba drastis ke bawah. Tentunya hal ini berkaitan dengan kejatuhan di pair Euro dan bagaimana kita bisa mengcapture gerakan tersebut hingga mendapatkan profit. Di video kali ini juga gue ingin membahas mengenai bagaimana tips dan trik agar kita sebagai trader bisa mencari peluang di market dengan melakukan multi time frame analysis. Gue melakukannya dengan cara membagi menjadi dua, yaitu higher time frame dan juga trading time frame. Dimana di higher time frame gue melakukan yang namanya screening dari beberapa sisi, yaitu adalah momentum, price level, dan juga patternnya. Lalu gue masuk trading time frame. Yang trading time frame nya gue bagi menjadi dua, yaitu adalah first screen, yaitu di H4, lalu second screen di H1 dan M30. Mencari candlestick pattern to entry. Bagi kalian yang pemula dan ingin belajar mengenai forex dari dasar, gue ada playlist lengkap mengenai itu, namanya adalah Belajar Forex. Silahkan klik link di atas ini. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam konten materi, dan pada kesempatan kali ini gue ingin membicarakan mengenai bagaimana pembahasan saya di Euro GBP tradingnya. Dan tidak hanya itu, tapi saya ingin memberikan juga trik-trik ya bagaimana kita mencari pair yang bisa kita jadikan watchlist, atau jika Anda melihat satu pair atau analisa dari orang lain atau dari trader lain atau dari analis lain ya, atau dari sumber lain, dan Anda harus bisa memfilter dengan beberapa kriteria, dan salah satunya adalah dengan cara seperti ini. Oke, yang pertama kita bagi menjadi dua ya, higher time frame dan trading time frame. Oke, nah ini kembali lagi kepada traders, bagaimana dia membreakdown yang namanya multi time frame analysis yang dia lakukan. Kalau saya biasanya higher time frame itu saya bagi menjadi dua, yaitu adalah daily dan weekly ya. Kalau nggak kelihatan bang di daily dan weekly-nya, saya naikin lagi ke monthly. Jadi monthly itu sebagai pilihan terakhir ya, karena saya jarang sekali lihat monthly, kecuali di daily dan weekly-nya itu nggak kelihatan apa yang mau saya lihat. Oke, lalu di trading time frame itu tentunya saya bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah first screen dan second screen. First screen-nya ini selalu H4, ini always H4 ya. Lalu untuk second screen-nya ini saya bagi menjadi dua, itu bisa H1, bisa juga M30. Jadi mana yang bentuknya lebih enak gitu ya. Kadang terlihat di H1, tidak terlihat di M30. Terkadang terlihatnya di M30, tidak terlihat di H1. Nah inilah karena market tidak pernah sama gerakannya. Oke, nanti saya akan bahas ini lebih detail. Yang pertama di higher time frame, apa yang kita bisa perhatikan di sini ya, yaitu adalah dari sisi momentum, lalu dengan price level, dan terakhir adalah patternnya. Jadi momentum itu biasanya saya pakai indikator stokastik ya, stokastik atau MACD atau RSI, manapun yang Anda mau pakai osilatornya, yang jelas osilator ya. Nah stokastik kan dia naik turun seperti ini. Ada yang namanya divergence gitu di dalam stokastik. Ada bullish divergence, itu kalau dia di bawah, yang artinya cenderung naik ya, regular bullish divergence. Ada juga regular bearish divergence, itu yang biasanya itu seperti ini di osilatornya. Ini syaratnya divergence adalah kalau di harganya dia naik ya, swing high-nya dia naik ya, tapi puncaknya dia turun di osilator. Ini namanya bearish divergence, yang artinya arahnya turun secara momentum loh, bukan berarti dia pasti turun, tapi ini kita jadikan sebagai dasar untuk mencari directionnya. Oke, lalu itu tadi mengenai regular divergence ya, bullish dan bearish divergence. Ada juga yang namanya hidden bullish dan bearish divergence, itu kalau bentuknya seperti ini. Jadi kalau di osilatornya itu seperti ini ya, sorry gini. Nah tapi di harganya itu dia gini, kayak gini. Jadi low-nya yang dilihat di dalam uptrend, ketika dia di sini higher low ya, low-nya meningkat, tapi di osilatornya low-nya menurun. Jadi yang diperhatikan low-nya. Nah ini namanya bullish divergence juga, tapi namanya adalah hidden bullish divergence. Nah jadi jika kondisi seperti ini, biasanya saya akan melihat di kisaran sini ya, ketika terjadi higher low pada harga tapi lower low pada osilator, maka di sini biasanya saya akan
berpikiran untuk mencari buy secara momentum ya. Nanti akan kita lihat lagi secara price level. Jadi price level itu kita melihat di higher time frame apakah dia ketemu level-level yang penting atau key level ya, resistance sebelumnya yang jadi support, atau biasanya saya perhatikan adalah beberapa support ya, kayak misalnya kalau di sebelah kiri atau masa lalunya dia sudah kena beberapa kali bolak-balik, seperti contoh gini, ini misalnya di weekly chart ya, kayak gini. Nah tentunya area ini yang sering bolak-balik seperti ini bisa menjadi satu perhatian. Ketika harga kembali ke level tersebut, maka secara price level ini menandakan bahwa dia berada pada price level yang bagus untuk naik ke atas. Kecuali kalau dia di break ke bawah, retest kembali, nah ini menjadi area yang bagus untuk di sell ke bawah. Oke, lalu yang terakhir adalah pattern. Bagaimana patternnya di higher time frame? Itu bullish atau bearish gitu ya. Nah, untuk mengetahui pattern tentunya Anda harus paham dulu mengenai chart pattern. Lalu setelah ini semua Anda bisa konfirmasi dan dia searah semua, misalnya arahnya adalah naik semua atau turun semua. Selanjutnya kita masuk ke trading time frame. Di H4 ada biasanya ini candlestick ya, candlestick to entry. Candlesticknya bagaimana? Candlestick to entry-nya. Lalu terakhir adalah di H1 dan M30 juga sama, candlestick to entry-nya seperti apa. Saya pernah bikin video mengenai candlestick pattern ya, silakan Anda cari-cari dan saya taruh deh linknya di atas sini. Oke, sekarang kita akan masuk dan saya akan bahas spesifik di Euro GBP ya, sesuai dengan yang kita telah tradingkan kemarin. Oke, di Euro GBP tradingnya itu langsung aja saya simpulkan ya. Tradingnya itu kemarin dari sini drop ke bawah. Nah, lalu pertama kan kita screening tadi ya, dari higher time frame, bagaimana momentum, price level, dan patternnya. Nah, di sini saya naik ke weekly dan kalau Anda perhatikan ini kejadiannya di sini kemarin level 9254 kan. Ini ada level yang cukup bagus ya. Kenapa? Karena di harga atas ini ada ekor panjang sekali di weekly. Jadi ekor panjang ini menjadi satu level yang sangat bagus secara price ya. Apalagi dia dibantu oleh ada harga di sebelah kirinya. Ini kan seperti head and shoulder ya, jadi dia ada bahu kiri. Di sini dia naik, dia drop, di sini dia naik, kebentuk ekor, dan dia kembali pada price level tersebut. Jadi simpulannya adalah dari sisi price level ya, ini adalah untuk direction ke bawah gitu ya, untuk si Euro GBP. Lalu kita lihat momentum. Nah, sekarang saya munculkan di sini di higher time frame bagaimana keadaan momentumnya dari sisi stokastik ya. Di sini Anda perhatikan higher high pada harga dan di osilatornya dia menurun. Jadi ini bearish juga, divergence ya. Bearish divergence sama, ini mendukung untuk sell. Nah, dari sisi pattern udah jelas bentuknya. Kita mungkin masuk ke turunkan time frame sedikit ke daily. Di daily nggak kelihatan ada divergence ya. Ya, di levelnya kelihatan. Ya, di sini dia ada bahu kiri yang menjadi level. Momentum nggak kelihatan. Momentumnya kelihatan di weekly. Jadi Anda harus pinter-pinter rubah-rubah time frame. Nah, lalu patternnya itu terlihat di H4. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Anda akan melihat bentuk kurang lebih ini adalah head and shoulder, di mana ada bahu kiri, lalu kepala, lalu ada bahu kanan. Nah, sekarang adalah kita udah mulai masuk ke trading time frame karena kita mau mencari entry kan. Oleh karena itu saya pakai yang namanya candlestick pattern dan saya pakai supaya kita enak ya, supaya tertata gitu. Kita bikin first screen dan second screen. First screennya H4, second screennya H1 dan M30. Kita cari candlestick pattern. Nah, saya gunakan 4 saja kan candlestick pattern, diantaranya adalah pin bar, harami, engulfing, sama morningstar ya. Morningstar dan evening star. Kalau kalian perhatikan di sini di H4 ini pada bagian yang saya lingkari ya, di H4 nih, ini kan bentuknya adalah morningstar kebalik ya. Nah, jadi tonton video saya mengenai candlestick pattern, 4 pola candlestick andalan saya. Ini adalah yang namanya evening star. Jadi dia evening star doji. Jadi dia 3 candle, formasi 3 candle, ini biru, ininya semacam doji,
dan candle terakhirnya merah, di mana dia closingnya di bawah daripada setengah dari candle pertama. Oke, jadi dari sisi H4 candlestick patternnya ini udah masuk ya. Ada candlestick pattern to entry-nya, yaitu adalah evening star doji. Nah, kita masuk lagi second screen untuk lebih tertata lagi. Kita masuk ke H1 dan M30. Kita coba dulu di H1. Oke, nah ketika dia terjadi evening star doji di H4, itu kan bentuknya di sini, ya. Itu bentuknya di sini. Jadi dia di sini kita bisa pasang pakai EMA 50 ya, atau saya ganti template dengan EMA seperti ini, ya. EMA 3 biji biasanya kalau udah masuk ke trading time frame, saya suka ganti ke EMA yang saya pernah bikin ya, tentang indikator sakti. Ya, saya taruh linknya di atas sini. Ini adalah EMA 21, 34 dan 90, dan kalian perhatikan di sini dia jadi evening star di H4 yang ini ya bentuknya. Yang ini. Oke, setelah evening star jadi, di sini dia naik dulu kena EMA 21 dan 34, lalu dia jatuh. Oke. Kita turunkan time frame lagi ke M30 ya, pada kisaran sini. Nah, ini kita bahas mendetail supaya menjadi satu pelajaran yang enak gitu ya. Nah, kalian perhatikan di sini, ketika itu terjadi, bentuknya ini adalah di sini, ya, seperti ini. Ini adalah yang disebut dengan hammer ya, karena dia bentuknya cocok dibilang hammer. Jadi dia ada lagi naik, lalu dia ada pin bar atau hammer. Merahnya kecil, ada ekornya panjang, dan dia ekornya reject daripada ketiga EMA ini 21, 34, 90. Nah, disinilah entry benar-benar yang bisa dibilang terbaik ya, karena dari segala sisi dia udah masuk semua, dan dari situ dia berhasil drop terus-terusan ke bawah. Oke, tinggal kita pakai targeting sekarang. Nah, targetingnya itu bisa pakai berbagai macam cara, diantaranya adalah ideal target, optimal target daripada head and shoulder. Ini caranya gampang sekali, kita tinggal ambil besaran ini ya. Jadi saya mau ngambil panjangnya ini. Oke, jangan pakai ini deh, kita akan pakai garis ya. Nah, kayak gini. Jadi saya ukur panjangnya sepanjang ini kan, lalu kita copy, pindahkan ke bawah ke titik dia breakout. Ini adalah optimal targetnya gitu ya. Ini udah kena nih kemarin, makanya kita exit di sana. Kalau kalian mau extend target, maka kita bisa tarik Fibonacci ya, tarik dari lehernya sini ke atas, dan kita bisa gunakan level 224 atau 2618. Ini area ya, jadi areanya cukup besar, 224 sampai 2618. Kenapa di situ? Karena itulah rasio prioritas ya dari eksternal Fibonacci retracement. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.